Waarbij Kluivert aangaf dat hij er nog eentje aan het paaien was op dit moment, Jairo Riedewald. Ja. Kan je dat al afvinken nu? Kita juga sedang mengapproach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Sudah sampai mana proses naturalisasi Jairo Riedewald? Apakah PSSI akan menempuh jalur arbitrase di Court of Arbitration of Sport (CAS)? Sudah sampai mana proses naturalisasi Jairo Riedewald? Apakah PSSI akan menempuh jalur arbitrase di Court of Arbitration of Sport (CAS)? Seperti diketahui, Jairo Riedewald merupakan pemain keturunan Grade A yang sangat penting untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, bahkan sudah mencoba melakukan proses naturalisasi kepada pemain Royal Antwerp FC yang berkompetisi di Liga Belgia. Waarbij Kluivert aangaf dat hij er nog eentje aan het paaien was op dit moment, Jairo Riedewald. Ja. Kan je dat al afvinken nu? Heeft hij ja gezegd? Proses naturalisasi tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Februari 2025. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah bisa bergabung ke Timnas Indonesia atau tidak. Hanya saja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku komunikasi dengan Jairo Riedewald berjalan dengan baik. Bahkan sang pemain sangat welcome, namun ada beberapa kendala berkas yang mengganjal. Jairo Riedewald kebetulan sudah sangat welcome, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, ada persoalan dokumen yang harus lebih dahulu diselesaikan. Kita juga sedang mengapproach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Bahkan Erick menyamakan proses pewarganegaraan Jairo menjadi WNI hampir sama dengan Maarten Paes. Sebagai informasi, proses Maarten Paes menjadi WNI dan mendapatkan persetujuan FIFA memakan waktu kurang lebih 8 bulan. Kita sudah diskusi dengan beberapa pengacara. Kita tidak mau pengajuan kita kepada FIFA ditolak, kata Erick pada pernyataannya yang dimuat antara akhir Februari 2025. Erick mengaku berusaha agar berkas-berkas tersebut dapat diselesaikan, termasuk persyaratannya, sehingga proses pewarganegaraan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tidak menyalahi statuta FIFA. Kita tidak mau pengajuan kita kepada FIFA ditolak kemudian berisiko. Akhirnya FIFA tidak lagi percaya kepada kita dan seakan-akan kami memaksakan, tandasnya. Ketum PSSI memang tidak mengungkap apa persyaratan yang mengganjal proses naturalisasi Jairo Riedewald. Sebab yang disebutkan hanya persoalan surat menyurat yang belum sempurna. Kemudian belum ditemukan klausul yang dapat memperkuat langkah Jairo agar bisa membela timnas Indonesia tanpa menyalahi statuta FIFA. Melihat perjalanan tersebut, besar kemungkinan nantinya kasus Jairo Riedewald dibawa ke CAS. Kendati demikian, belakangan ini publik di tanah air sudah mulai melupakan sosok Jairo. Dengan halangan yang ada saat ini, apakah PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi Jairo Riedewald? Kita tunggu saja. Pemain keturunan Medan mirip Elkan Bagot tiba. Jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang, pemain keturunan Medan yang punya nilai pasar setara Elkan Bagot ketahuan tiba di tanah air. Ada apa? Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Jepang Selasa 10/6/25. Kemenangan atas Cina itu membuat Indonesia dipastikan finish di 4 besar grup C dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selain menang atas tim Naga, kekalahan yang diderita Bahrain dari Arab Saudi juga turut bersumbangsi atas keberhasilan Indonesia finish di 4 besar grup C. Karena sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, maka laga pamungkas grup C kontra Jepang hanya akan menjadi laga persahabatan saja bagi kedua tim. Pasalnya Jepang juga sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan tak memiliki target apapun saat menjamu Indonesia. Jelang duel Jepang versus Indonesia itu, pecinta sepak bola dikejutkan dengan kehadiran pemain. Apakah pemain keturunan Medan ini akan bergabung skuad Indonesia yang akan bertolak ke Jepang di laga pamungkas grup C? Keturunan Medan dengan nilai pasar setara Elkan Bagot yang tiba di tanah air siap menjalani rangkaian proses naturalisasi baru. Sosok pemain keturunan Medan yang tiba di tanah air jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang itu adalah Kaya Simons. Kepastian Simons berada di tanah air terlihat dari unggahan Instagram story-nya, di mana ia menandai lokasinya sedang ada di Medan, Sumatera Utara. Diyakini oleh banyak pihak kedatangan pemain berusia 20 tahun itu di Medan karena dirinya tengah menjalani liburan musim panas pasca berakhirnya musim 2024-2025. Dengan kata lain, kedatangannya ke tanah air tak ada sangkut pautnya dengan laga Indonesia versus Jepang di laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apresiasi ini diberikan karena bek kiri milik The Graph Shop itu tak melupakan asal-usulnya dan darah Medan yang dimilikinya. Kabar berhembus kencang bahwa PSSI berkoordinasi dengan pelatih Patrick Kluivert tengah mempertimbangkan serius untuk memperkuat skuad Garuda dengan lebih banyak pemain keturunan demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan dramatis atas Cina berkat gol tunggal oleh Romeni memang menjadi bukti bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang cukup solid. Namun di fase krusial kualifikasi Piala Dunia, di mana setiap poin sangat berarti, penambahan kualitas di beberapa lini bisa menjadi penentu. Sumber internal PSSI yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa diskusi mengenai potensi naturalisasi baru memang sedang berjalan intensif untuk mencapai level tertinggi, di mana persaingan sangat ketat. Kami perlu mempertimbangkan semua opsi untuk memperkuat tim, sambungnya. Kuasa cari pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia ada di Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan tentu akan sangat berat karena lawan yang tersisa merupakan tim papan atas di Asia. Beckham Putra dan Emil Audero bikin Erick Thohir puas. Situasi ini membuat kabar PSSI mencari pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia menguat. Beberapa nama pun mulai bermunculan di media sosial. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, ditanya tentang hal ini. Dia menegaskan, kuasa untuk mencari pemain naturalisasi baru sepenuhnya ada pada Erick Thohir selaku Ketua Umum. Erick yang akan berbicara dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentang kebutuhan tim. Baru setelah itu ditentukan apakah program naturalisasi dilanjutkan atau tidak. Kita juga sedang meng-approach Jororin World untuk gabung juga ke tim nasional. Urusan pemain baru ya, itu urusannya Pak Ketua Umum dan pelatih, kata Yunus Nusi ketika dikonfirmasi wartawan. Sejak Erick menduduki jabatan Ketum PSSI, program naturalisasi untuk timnas Indonesia memang gencar dilakukan. Tidak cuma untuk tim senior, tapi juga usia muda dan wanita. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI belakangan ini terbilang sukses karena dengan jumlahnya yang banyak dan kualitas pemain yang bagus, timnas Indonesia ikut berkembang. PSSI bicara pemain naturalisasi baru untuk bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas apakah ada pemain naturalisasi baru yang akan membela timnas Indonesia di babak tersebut? Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum selesai.
Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia mempunyai 12 poin dan bertengger di posisi keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Jepang. Duel laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang Selasa 10/6/2025. Bertanding di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berat bagi Timnas Indonesia. Perlu adanya pemain-pemain keturunan baru yang harus segera dinaturalisasi oleh PSSI. Adapun putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober 2025. Akan ada 2 negara yang bertindak menjadi tuan rumah pada babak tersebut. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya diikuti oleh 6 negara saja. 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup dengan isi 3 tim masing-masing. Juara grup akan melaju ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up terbaik dari 2 grup itu akan masuk ke dalam laga play-off dan menjalani pertandingan melawan negara asal benua lain untuk mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Jika ada, maka akan diinformasikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Urusan pemain baru ya, itu urusannya Pak Ketua Umum dan pelatih, kata Yunus Nusi kepada awak media. Yunus Nusi mengatakan saat ini Timnas Indonesia sedang fokus untuk menghadapi Jepang. Setelah itu baru memikirkan penambahan pemain-pemain baru. Tolak kecolongan lagi, PSSI akan segera rekrut 2 pemain naturalisasi baru usai laga bulan Juni. Usai laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, PSSI segera proses 2 pemain naturalisasi baru. Cek faktanya di sini. Upaya PSSI untuk terus memperkuat Timnas Indonesia masih belum mencapai titik maksimal, khususnya dalam mencari pemain keturunan. Demi Indonesia tampil di kancah dunia, pencarian pemain berkualitas terus dilakukan hingga menjadi pemain naturalisasi baru. Sempat viral, Emiliano Jonathans dan Pascal Struijk dirumorkan akan menjadi calon pemain naturalisasi baru. Pascal Struijk sendiri merupakan seorang pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Leeds United. Meski bermain di divisi kedua Liga Inggris, performanya tidak perlu diragukan lagi. Struijk sukses membawa timnya promosi ke Liga Utama di musim ini. Sempat dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi baru, kini Pascal Struijk seolah hilang tanpa kabar dan jawaban, atau mungkin strateginya PSSI supaya pecinta sepak bola Indonesia jadi kejutan. Kabar terakhir yang diperoleh dari calon pemain naturalisasi ini ialah memprioritaskan tawaran dari Belanda. Tetap saja, harapan akan berjalannya proses Pascal Struijk bermain untuk Timnas Indonesia masih ada. Berkaca dari kasus Ole Romeni yang pada akhirnya ingin membela tanah kelahirannya, Indonesia setelah sempat menolak. Gaya permainan Struijk yang menawan membuat harga pasarnya berada di angka 312,87 miliar berdasarkan update terakhir. Emiliano Jonathans juga dirumorkan menjadi salah satu calon pemain naturalisasi yang akan diproses oleh PSSI. Pemain keturunan Indonesia ini memiliki darah Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sempat viral dan dirumorkan akan segera berlaga dengan Timnas Indonesia di bulan Juni. Faktanya Emiliano Jonathans belum tampil bersama Timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi Indonesia tersebut bermain untuk FC Utrecht di tim utama sejak 1 Januari 2025 lalu. Emiliano Jonathans memiliki harga pasar yang tinggi, tepatnya mencapai 15,64 miliar untuk pemain keturunan berusia 21 tahun. Untuk usianya bisa bermain di tim utama adalah hal yang sangat menakjubkan. Bukan tidak mungkin harganya menjadi mahal di kemudian hari. Emiliano Jonathans maupun Pascal Struijk, pemain keturunan tersebut masih punya peluang untuk membela Indonesia. Apalagi jika Timnas Indonesia sukses untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin menjadi magnet penarik pemain keturunan. Indonesia berhasil segel slot ronde keempat Piala Dunia dan harapannya bisa lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tak ada perbedaan perlakuan dan fasilitas yang diberikan federasi kepada pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal di Timnas Indonesia. Semuanya mendapatkan perlakuan setara.
Hal ini ditegaskan Erik usai menggelar Kongres PSSI di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Ya memang pilihan mereka pemain naturalisasi pilih Indonesia. Kami nggak ada sogok mereka untuk menyuruh main. Mereka memang mau main di sini, ucap Erik. Saya tidak mau diaspora datang karena ini itu. Kenapa kami ubah pola naturalisasi? Dulu semua pemain naturalisasi main di klub, mereka cari apa? Hari ini mereka cari nama, cari value, cari pengalaman. Tapi bukan kami yang biayai, lanjutnya. Selain itu, Erick Thohir juga dengan tegas menyatakan bahwa ia tak mau ada pemain titipan di timnas Indonesia. Semua yang dipanggil Patrick Kluivert adalah murni karena kualitas. Tidak ada kami bedakan pemain diaspora dan Indonesia. Saya bilang, tidak ada pemain titipan. Kalau ada, saya sikat. Pelatihnya akan saya copot, tegas Erik. Selanjutnya, kode sudah dilempar. Timnas Indonesia tambah pemain naturalisasi di posisi penyerang. Maures Mohinoke kini sedang berada di Jakarta, Indonesia. Sebagai informasi, Maures Mohinoke merupakan pemain yang berposisi sebagai winger. Pemain berusia 20 tahun itu kini berseragam klub asal Belanda, Top Os, yang bermain di Kauken Kampioen Divisi atau divisi kedua. Maures Mohinoke tercatat tampil 37 kali dengan raihan 2 gol dan 1 assist musim ini. Menariknya, Maures Mohinoke sempat pernah menjalani seleksi untuk membela timnas U20 Indonesia saat turnamen Toulon tahun lalu. Kala itu, ada 2 pemain diaspora lain yang juga memiliki kesempatan serupa. Mereka adalah Tim Guypens dan Dion Marks. Tim Guypens dan Dion Marks akhirnya resmi menjadi WNI pada bulan Februari 2025. Sayang, Maures Mohinoke gagal dinaturalisasi bersamaan. Sementara itu, Maures Mohinoke secara mengejutkan kini sedang berada di Jakarta. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instastory di akun Instagram pribadinya. Apa yang terjadi membuat sang pemain kembali dikabarkan bakal menjalani naturalisasi. Maures Mohinoke datang ke Indonesia tak sendiri. 2 pemain timnas U20 Indonesia lainnya juga ikut serta. Mereka adalah Dion Marks dan Jens Raven. Keduanya dipercaya akan memperkuat timnas U23 Indonesia yang dipimpin oleh Gerald Vandenberg. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Miliano Jonathans akan dinaturalisasi. Miliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional, ujarnya menambahkan. Merespons soal potensi Miliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi timnas Indonesia, skuad Garuda sedang bersiap menutup petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni ini. Timnas Indonesia berupaya untuk setidaknya finish di 4 besar demi meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada kemungkinan tambahan pemain setelahnya. Soal menambah pemain lewat jalur naturalisasi jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, Erick Thohir minta untuk fokus. Erick Thohir, timnas Indonesia akan tambah striker naturalisasi. Saat ini masih kurang. Selain penyerang, lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut menyebut juga masih butuh maksimal 2 pemain sebagai backup di posisi tengah. Sementara untuk posisi teraman ada di sektor belakang karena back-back timnas Indonesia dihuni pemain-pemain berkualitas.
Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman, kata Erick Thohir di Stadion Madia Jakarta kemarin. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, sambung mantan Presiden Inter Milan. Meski begitu, secara keseluruhan Erick Thohir mulai tenang melihat ke dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Jika ada pemain yang berhalangan hadir, kini sudah tersedia penggantinya. Seperti yang ada saat ini, Eliano Regenders dan Sandy Walsh tak bisa bermain, namun timnas Indonesia mempunyai Yaakob Sayuri, Yan Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Lalu Marcelino Ferdinand yang harus menjalani hukuman kartu, ada Beckham Putra Nugraha. Terakhir, Ragnar Oratmangun Pranya akan digantikan oleh Stefano Lillipali. Kemudian di posisi kiper ada Emil Audero yang bisa menggantikan peran Maarten Paes. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah ada Nadeo Argawinata dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucapnya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan. Adapun timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 10 Juni 2025 alias 5 hari setelahnya, skuad Garuda akan melakoni pertandingan tandang di markas Jepang, Stadion Suita Municipal. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Saat ini skuad Garuda menempati peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. PSSI menargetkan timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, yakni ronde 4. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berpeluang tampil di ajang Piala Dunia Senior. Hal ini tentu menjadi momen bersejarah yang akan dikenang oleh masyarakat sepak bola tanah air. PSSI pun disebut telah menyiapkan berbagai skenario andai timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan meningkatnya animo publik dan peluang besar lolos ke Piala Dunia, sepak bola Indonesia kini berada dalam fase krusial. Semua pihak mulai dari federasi, klub, pelatih, hingga pemain diharapkan bisa bersatu dan menjaga momentum positif ini demi masa depan sepak bola nasional yang lebih cerah. Dokumen Jairo Ridewald ditemukan PSSI. Profil pemain keturunan Indonesia yang dikaitkan dengan timnas Garuda, Jairo Ridewald adalah pemain sepak bola profesional kelahiran Belanda 9 September 1996 yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berketurunan Belanda Ambon. Ayahnya berasal dari Suriname. Pemain berposisi gelandang bertahan, bek tengah ini pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Karier klub dan prestasi, Ajax Amsterdam 2014-2017, meraih gelar Eredivisie dan runner-up UEFA Europa League. Crystal Palace 2017-2024, tampil 96 kali dengan 3 gol dan 1 assist. Royal Antwerp 2024 sekarang. Kontraknya terancam tidak diperpanjang akibat cedera dan performa kurang memuaskan. Kaitan dengan timnas Indonesia, regulasi FIFA. Meski pernah 3 kali membela timnas Belanda senior kualifikasi Euro 2016, ia masih memenuhi syarat untuk pindah federasi ke Indonesia karena caps-nya didapat sebelum usia 21 tahun. Bukan pertandingan resmi level A, Piala Dunia, Piala Eropa. Minat PSSI. Pelatih Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menaturalisasi Ridewald guna memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Potensi kontribusi untuk timnas pengalaman Eropa, bekal bermain di Liga Premier dan Eredivisie bisa meningkatkan kualitas pertahanan Garuda. Versatilitas, bisa berposisi sebagai gelandang bertahan, bek tengah atau bek kiri. Proses naturalisasi tertunda hingga minimal Juni 2025 akibat kendala administratif. Maybe on the midfield, maybe. That's what I've seen. Jairo. And probably in the front line.
PSSI masih berupaya menyelesaikan masalah dokumen, tetapi tidak ingin memaksakan proses ke FIFA. Jika berhasil dinaturalisasi, Riedewald akan menjadi pemain naturalisasi grade A seperti Jay Itzes atau Tom Hai yang bisa menjadi game changer untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. ADU pemain naturalisasi Timnas Indonesia versus Timnas Cina akan dibahas kali ini. Kualitas mereka bak langit dan bumi. Laga Timnas Indonesia melawan Cina bakal berlangsung dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam WIB. Berstatus laga penting bagi Indonesia dan Cina, sejumlah pihak mulai membandingkan barisan pemain yang nantinya bakal tampil dalam pertandingan tersebut. Sorotan ini juga mengarah kepada komposisi pemain naturalisasi di masing-masing kesebelasan. 1. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sejak era pelatih Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Timnas Indonesia telah menunjukkan pendekatan agresif dalam merekrut pemain naturalisasi, khususnya yang memiliki darah keturunan Indonesia.